Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Adit Saputra, mahasiswa Universitas Siberasia dengan NIM 230401011005 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia kelas IF 404. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan presentasi mengenai support vector machine untuk ekstraksi dokumen karya ilmiah. Presentasi ini merangkum penelitian tentang penggunaan support vector machine dalam SVM untuk ekstraksi informasi otomatis dari dokumen karya ilmiah. Kemudian selanjutnya abstrak penelitian. Penelitian ini mengukur performa SVM dalam mengekstrak informasi terstruktur dari lembar sampul dan abstrak skripsi berformat PDF. Dokumen diubah ke teks, lalu diproses melalui filtering, segmentasi, tokenizing, pelabelan, ekstraksi fitur, dan seleksi fitur. Kemudian metodologi dan hasil. Yang pertama, fitur dan klasifikasi. Menggunakan 14 fitur, model SVM mengklasifikasikan 6 kelas, performa diukur dengan akurasi. Kemudian yang kedua, metrik lain, error rate 9.32%, precision 93,79%, kemudian yang ketiga recall 90,74%. Untuk selanjutnya F-1 skor 89,21%. Untuk akurasi tanpa information gain hasilnya 90,68%. Kemudian dengan information gain hasilnya 90,99%. Untuk kesalahan umum, kesalahan sering terjadi pada klasifikasi judul lembar sampul karena kesamaan dengan judul abstrak. Pendahuluan, pentingnya ekstraksi informasi karya ilmiah terdahulu sering dibutuhkan sebagai referensi, namun format yang tidak rapi dan berubah-ubah menyulitkan pendataan. Ekstraksi informasi otomatis menjadi solusi untuk memperoleh informasi terstruktur dari sumber tidak terstruktur. Kemudian selanjutnya penelitian terdahulu dan peran SVM. Metode yang pertama, metode berbasis aturan. Berbasis aturan ini penelitian sebelumnya menunjukkan akurasi baik dengan metode berbasis aturan, namun belum teruji pada format data yang berbeda. Selanjutnya LVQ dan perbaikan kelas. Metode LVQ dengan perbaikan kelas berbasis aturan mencapai akurasi rata-rata 57% dengan masalah pada fitur organisasi. Selanjutnya SVM dalam ekstraksi. Penelitian lain menunjukkan SVM dengan fitur lokal dan tata letak mencapai akurasi 100% pada makalah ilmiah. Kemudian SVM unggul. SVM terbukti unggul dalam analisis sentimen dan klasifikasi berita online, mendukung asumsi kinerja baik untuk ekstraksi informasi. Selanjutnya pengaruh fitur dan information gain. Pemilihan fitur sangat mendukung kinerja machine learning. Analisis pengaruh fitur dan minimalisasi fitur kurang berpengaruh penting. Yang pertama, analisis fitur. Analisis fitur ini perlu analisis pengaruh pemilihan fitur dan minimalisasi fitur yang kurang berpengaruh. Selanjutnya information gain digunakan untuk melihat pengaruh fitur terhadap kelas klasifikasi. Kemudian yang ketiga, peningkatan akurasi. Information gain dapat mengoptimalkan kinerja SVM, terbukti meningkatkan akurasi pada diagnosa penyakit ginjal kronis. Kemudian isi penelitian, metode dan dokumen. Metode penelitian 4 tahapan: identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, studi literatur, skripsi, pembangunan perangkat lunak, model waterfall, dan pengujian performa SVM information gain. Untuk dokumen karya tulis ilmiah skripsi ini menggunakan 80 dokumen skripsi lembar sampul dan abstrak dari tahun 2012 sampai 2018. 40 dokumen untuk training, 40 untuk testing. Judul penelitian sampul, 10 judul halaman abstrak, jenis penelitian, 11 penelitian abstrak,
kalimat pengajuan. 12 order, penulisan sampul, 13 penulis abstrak, kemudian NIM sampul, 14 NIM abstrak, program studi, 15 isi abstrak, untuk fakultas 16 kata kunci, universitas, kemudian tahun. Arsitektur sistem dan ekstraksi fitur. Arsitektur sistem, dokumen PDF diubah ke teks, diproses filtering, segmentasi, tokenizing, diekstraksi dengan 14 fitur. Lalu seleksi menggunakan information gain untuk membentuk model SVM. Selanjutnya ekstraksi fitur. Proses ini mengolah baris menjadi nilai fitur 0-1 berdasarkan probabilitas kemunculan. Digunakan 14 fitur, termasuk fitur initcap, lcap, contingent, aldigit, containers dots, lowercase, punctuation, xdigit, for line start, line in, line end, line dan year. Kemudian support vector machine SVM. SVM adalah metode klasifikasi yang memisahkan kelas dengan hyperplane. Kemudian inti pelatihan SVM adalah mencari lokasi hyperplane dengan margin maksimal. Prinsip kerja memisahkan dua kelas secara linear dengan membuat garis pemisah hyperplane. Kemudian margin dan support vector. Margin adalah jarak antara hyperplane dan data terdekat support vector. Klasifikasi multiclass. Dalam penelitian ini, SVM multiclass one facial digunakan untuk 16 kategori. Selanjutnya fungsi kernel RBF. Data ditransformasi menggunakan fungsi kernel RBF untuk menangani data nonlinear. Untuk kesimpulan dan saran, sistem ekstraksi informasi menggunakan SVM berhasil dibangun dengan akurasi 68% tanpa IG dan 99% dengan IG. Penyebab kesalahan klasifikasi sering terjadi pada judul, lembar sampul, dan abstrak karena pembobotan fitur yang serupa. Saran pengembang perlu penambahan fitur untuk membedakan kategori judul penelitian, sampul, dan judul halaman abstrak secara spesifik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.